Selamat pagi Bapak. Dengan janji saya kemarin, kita ketemu lagi ya Bapak. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Apakah Bapak masih belum bisa mengontrol amarah Bapak? Belum, masih kacau balau, masih belum bisa menerapkan teknik itu secara rutin. Dari apakah Bapak bersedia untuk belajar mengendalikan marah dengan mengungkapkan perasaan Bapak dengan baik? Bersedia. Apakah Bapak sudah tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan dengan baik ketika marah? Belum. Sejauh mana Bapak bisa menjelaskan perasaan Bapak saat marah? Masih bingung. Baik, bagaimana cara Bapak mengungkapkan perasaan ketika merasa kesal? Sering melempar-lempar barang gitu. Apabila Bapak mulai merasa kesal, apakah Bapak bisa mengendalikannya? Belum bisa. Bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang mengenai latihan secara verbal? Boleh. Berapa lama dan mau di mana kita mau berbincang? Di sini ada mungkin 15 menit. Dari 15 menit ya Bapak. Latihan ini mencegah marah dengan mengungkapkan marah secara verbal. Itu artinya menyampaikan perasaan marah dengan kata-kata bahkan dengan kata-kata bukan dengan tindakan yang bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain ya Bapak. Baik. Nah, Bapak bisa menyalurkan rasa marah tanpa kekerasan fisik untuk marah yang menumpuk dan meledak. Selain itu, orang lain jadi memahami apa alasan ketika marah, apa alasan kita marah serta tetap mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain. Bapak bisa mempersiapkan diri dengan bersikap tenang. Sekarang kita lakukan cara bicara yang baik untuk mencegah marah. Setelah marah dikeluarkan lewat napas dalam dan sudah merasa lega, nah Bapak itu perlu bicara dengan orang yang membuat marah Bapak. Nah, ada 3 cara untuk berbicara. Yang pertama itu tuh meminta dengan sopan, bicara suara rendah dan tanpa ada kata kasar. Misalnya, Ibu, saya perlu uang untuk membeli rokok atau baju atau obat. Yang kedua itu tuh menolak dengan sopan jika tidak bisa melakukan sesuatu. Misalnya, maaf saya tidak bisa karena ada kegiatan. Dan yang ketiga yaitu mengungkapkan perasaan kesal. Seperti misalnya, saya kesal karena perkataanmu itu. Begitu. Coba Bapak praktiskan ketiganya. Yang pertama itu meminta dengan sopan, bicara suara rendah dan tanpa kata kasar. Contoh yang pertama, maaf Bu, berikan saya minta uangnya untuk membeli rokok. Ya, bagus. Lalu yang kedua menolak dengan sopan jika tidak bisa melakukan sesuatu. Baik, contoh yang kedua, mohon maaf Bu, saya tidak bisa melakukan itu. Yang ketiga mengungkapkan perasaan kesal. Karena perasaan itu. Nah, bagus Bapak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita lakukan? Bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan latihan mengontrol emosi dengan cara yang verbal itu? Lega dan lebih rileks. Bapak coba sebutkan lagi bagaimana cara yang telah kita pelajari tadi yang ada 3 itu. Yang pertama yaitu meminta tolong dengan cara halus. Ya, Contohnya, mohon maaf Bu, saya minta uangnya untuk membeli rokok. Yang kedua yaitu menolak secara halus. Contohnya, mohon maaf Bu, saya tidak bisa melakukan itu. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan kesal. Contohnya, saya kesal dengan perkataanmu itu. Nah, bagus sekali ya Bapak. Mari kita masukkan ke dalam jadwal harian Bapak. Baik. Nah, Bapak mau melakukan teknik tersebut berapa kali dalam seminggu? Mungkin 4 kali. Baik, 4 kali ya. 4 kali dilakukan. Jika ada perasaan marah atau kesal yang Bapak muncul, Bapak bisa melakukan jadwal harian yang sudah ditulis di sini ya Bapak. Jika Bapak melakukan, bisa ditulis di kolom M dan jika tidak dilakukan, ditulis di kolom D. Apakah Bapak paham? Ya, paham. Baik. Untuk jadwalnya Bapak bisa disimpan di. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu mengontrol marah. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu mengontrol marah dengan cara spiritual.
Bagaimana kalau 2 jam sekali kita bertemu Bapak? Boleh. Nah, nanti kita akan membicarakan cara lain untuk mengatasi rasa marah Bapak, yaitu dengan cara ibadah. Apakah Bapak setuju? Mau di mana Bapak? Mungkin di Baik, di sini lagi ya Bapak. Ya. Untuk sesi ini sudah berakhir. Sampai jumpa nanti ya Bapak. Sampai jumpa nanti ya Bapak. Ya. Terima kasih. Sama-sama.